Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semua hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Andi Aco Agus SH.MH dan Bapak Muhammad Asriadi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pancasila, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan online kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Baik, adapun topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, yaitu mengenai review materi urgensi membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adila Zahra Fadila, selaku moderator yang bertugas memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Jennifer Immanuela Rompas, Umi Zakia, dan Zainal Anugrah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Jennifer, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi review yang pertama, yaitu tentang mohon maaf, Zainal, tolong ya. Pancasila di era globalisasi. Pancasila berarti dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti unsur atau elemen. Pancasila sendiri dimaknai sebagai 5 unsur yang dijadikan pedoman dan patokan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan karakter dan identitas Indonesia. Walaupun zaman berkembang, dipastikan Pancasila tidak akan ketinggalan zaman dalam perwujudannya karena sifatnya yang terbuka dan menjadi petunjuk arah serta motivasi bangsa. Memasuki era globalisasi yang tidak dapat dihindari memiliki batas dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ciri globalisasi yaitu dengan adanya kemajuan teknologi, adanya interaksi pertukaran budaya, dan sektor ekonomi global yang saling membutuhkan. Dampak globalisasi bisa saja baik dengan adanya kemajuan, namun disayangkan dampak buruknya juga dapat mengikis rasa nasionalisme, merusak moral dan mental, serta membuat generasi bangsa melencengkan norma dan lunturnya karakter Pancasila. Mungkin itu saja penambahan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Jennifer. Untuk pemateri berikutnya, saya persilakan kepada Saudara Zainal Anugrah. Kepada Saudara Zainal Anugrah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudari Jennifer. Pancasila di era globalisasi. Nilai yang sifatnya fundamental dan universal yang dijadikan sebuah dasar NKRI, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan menjadi falsafah negara yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, itulah yang disebut Pancasila.
Telah diakui juga Pancasila sebagai wujud dari jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup. Selain itu, yang dapat menuntun dalam menjalani kehidupan agar semakin baik di tengah warga Indonesia yang adil dan sejahtera. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dari membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa, di mana pada era globalisasi ini karakter warga negara bahkan penerus bangsa Indonesia mulai terkikis bahkan hilang. Itu tadi materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Zainal Anugrah. Untuk pemaparan materi berikutnya, saya serahkan kepada Saudari Umi Zakia. Kepada Saudari Umi Zakia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan review artikel jurnal yang kami temukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan, kelebihan, dan metode. Nah, kekurangan dari jurnal ini kami menemukan 4 poin. Yang pertama itu mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan moral bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap kekurangan yang kami dapatkan itu yang pertama, kurangnya informasi yang komprehensif tentang bagaimana cara membumikan Pancasila bagi karakter penerus bangsa di era globalisasi, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, terbatasnya pemahaman tentang tantangan dan perkembangan yang terjadi di era globalisasi sehingga sulit untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila ke dalam lingkungan global yang terus berubah. Yang ketiga itu tidak adanya strategi konkret tentang bagaimana cara mengembangkan karakter penerus bangsa yang berlandasan Pancasila sehingga sulit untuk mengukur efektivitasnya. Yang terakhir tuh yang keempat, keterbatasan jangkauan pembaca jurnal hanya terbatas pada kalangan akademisi dan profesional yang tertarik dengan topik ini sehingga tidak mencapai seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua itu kelebihannya, kami juga menemukan 4 poin. Yang pertama itu mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan landasan moral bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan terhadap kebudayaan Indonesia yang dapat membantu dalam memperkuat identitas bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat dulu, yang terakhir, memberikan pandangan yang berbeda tentang cara memandang kehidupan sehingga dapat membantu pengembangan karakter positif seperti kerja keras, kreativitas, dan keberanian. Dan metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode penelitian kualitatif atau studi pustaka yang diambil dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, ataupun karya tulis ilmiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudari Umi Zakia. Itulah tadi pemaparan materi dari anggota kelompok saya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah. Saya persilakan. Baik, saya rasa tidak ada. Saya akhiri presentasi kami hari ini dengan kesimpulan dalam era globalisasi bisa saja baik dengan adanya kemajuan, namun disayangkan dampak buruknya dapat mengikis rasa nasionalisme, merusak moral dan mental, membuat generasi bangsa melencengkan norma dan lunturnya karakter Pancasila. Adapun kelebihannya yaitu memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap kebudayaan Indonesia yang dapat membantu dalam memperkuat identitas bangsa.
Untuk kekurangan dari jurnal itu sendiri yaitu terbatasnya pemahaman tentang tantangan dan perkembangan yang terjadi di era globalisasi, sehingga sulit untuk mengadopsi nilai-nilai Pancasila ke dalam lingkungan global yang terus berubah. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada penulis yaitu meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan materi kali ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan mungkin masih minimnya pengetahuan dari penulis. Adapun oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, sehingga bisa terus menghasilkan penelitian serta karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi. Kami mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Yang terakhir, kami mohon kepada Bapak dosen selaku dosen mata kuliah untuk memberikan masukan dalam tugas presentasi kami kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.